Kemudian demikian juga dengan cupcake. Jadi kita yang kerjanya masih maraton dan belajar gitu. Jadi belajar bahwa oh seperti ini membuat buku. Gitu. Jadi belajar itu yang kami tidak sangka adalah bukunya bestseller, gitu ya Bu. Dan kita senang gitu karena sekarang udah nggak pusing lagi. Kalau misalnya model cookies itu seperti apa? Biasanya bukunya beli-beli gitu, jadi nggak begitu capek ya, sudah ditiru oleh buku-buku itu, bukunya nyebar dan sampai sekarang buku itu tidak ada di toko buku. Penerbitnya juga agak enggan mencetak lagi. Kita yang maksa-maksa, ayo cetak lagi, padahal kita cuma bantuin jualan aja sih. Karena di toko buku, Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang sudah bikin buku juga akan belajar dari situ. Umur buku itu tertentu. Jadi kalau dianggap dia tidak laku, itu akan hilang di rak. Oh gitu. Gitu. Jadi tidak ada di rak buku. Kasus yang kejadian lagi adalah pada buku biografi. Buku biografi 3 bulan pertama bestseller gitu. Kemudian ternyata buku biografi itu hampir setiap hari ada yang baru. Jadi siapa lagi. Saya sangat beruntung karena waktu terbit buku dari Gang 3 ke mancanegara itu berbarengan dengan bukunya Yakob Utama. Dan satu lagi adalah si yang punya Apple meninggal itu Steve Jobs. Jadi dapat giant banner itu yang di tengah-tengah Gramedia itu ya, barengan itu. Tapi habis itu baru lagi terus aja gitu ya, sehingga hilangnya itu cepat sekali. Banyak sekali komplain bukunya nggak ada di sini ya Bu. Nah rupanya penerbit dengan toko itu beda manajemen ya. Buat toko sih cepat lewat, yang baru harus didisplay lagi, yang harus didisplay lagi, sehingga lewatnya cepat sekali. Buku yang pertama MC sampai sekarang pemasarannya masih bagus, tapi di toko buku sudah tidak ada gitu. Jadi perlu dorongan itu, makanya kemudian membuat buku itu harus ada updating terus aja begitu sampai seterusnya. Nah kerjaan membuat buku itu luar biasa ya, dari mulai yang seperti itu kerja hari itu juga. Dulu ada Ruri almarhum yang dia bagian nongkrongin stylist sama fotografer, maksudnya biar berdua ini nggak cerewet gitu, karena kita di dalam lagi kerjaan ini satu-satu gitu ya, harus bikin 45 model. Nah sampai kemudian fotografernya sendiri, stylistnya sendiri gitu ya. Jadi NCC itu bertumbuh sebagaimana kami juga bertumbuh ya, setiap member NCC juga bertumbuh ya, yang tadinya tidak mau ke dapur menjadi mau, kemudian menjadi bisa, dan tidak terasa menjadi pelaku bisnis gitu. Sementara saya dengan Mas Wisnu sih biasa saja, tetap aja jadi suami istri normal-normal saja gitu. Gitu. Jadi tidak ada yang istimewa dari semuanya, semua mengalir begitu saja sampai sekarang. Kami tetap tinggal di rumah itu, dan tadi yang saya bilang kok kita bisa punya radio adalah juga perhatian dari member NCC. Jadi berkembangnya NCC adalah karena keluarga NCC itu sendiri ya. Jadi selalu ada yang NCC harus punya radio deh gitu. Aku bisa kok ngadain, jadi mereka yang mengadakan gitu. Seperti waktu pertama kali saya masuk TV, gaya kan gitu. Jadi justru member NCC yang sibuk gitu. Kayaknya Bapak harus masuk TV deh. Oh, mereka yang usulin ke TV-TV itu. Jadi sayanya sih tetap aja di rumah mengajarkan. Jadi ibarat guru, saya adalah guru SD. Jadi saya mengajar dari dasar saja terus, itu muridnya sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur gitu. Saya tetap aja guru SD gitu. Jadi tetap ada di rumah, tetap ngurusin suami dan anak-anak sampai sekarang gitu. Seru banget gitu. Malah sekarang saya sedang berpikir bolehlah kita bangga gitu ya, bahwa kita bisa menjadi sesuatu.
Tapi ada satu pertanyaan buat saya yang sekarang sangat mengganggu pikiran saya adalah apakah saya bisa menjadi seperti orang tua kita gitu, yang anaknya bisa menjadi seperti saya. Jadi anak saya juga harus bisa bekerja di rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi PR saya menjadi bertambah saat ini seperti ibu-ibu normal apa adanya gitu. Jadi mengasuh keluarga, kemudian mengajar di rumah, alhamdulillah mengajar di rumah, menerima pesanan kue dan lain sebagainya, itu jalan normal dari yang istimewa seperti itu saja gitu.